Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para sesepuh bini sepuh ingkang tuhu kinabekten. Dumateng panjenenganipun para alim ulama, dumateng panjenenganipun para alim ulama, ustadz ustadzah ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang satuhu kita tenggo fatwa saha dahipun. Dumateng panjenenganipun ingkang kinurmatan Ustadz Abdul Aziz Ma'arif ingkang sakmangke badhe hamedhar sabda ingkang satuhu kita tenggo lan kita hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Kadus Munawar ingkang pinangka dados pamong praja ingkang satuhu kula hormati ugi. Sumambrahipun dumateng para rawuh sedayanipun kakung miwah putri ingkang satuhu pikantuk bagya mulya saking panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nyuwun agunging pangapunten awit kula kumawantun jumeneng ngadeg wonten ngarsa jengandika sedaya. Nggih nuwunipun punapa ingkang dados pamundhutipun saking pangarsa panitia. Kula wonten ing mriki kapiji supados nderekaken lampahipun adicara wonten ing kesempatan dalu punika. Nggih salajengipun supados rancakipun adicara wonten ing kesempatan dalu punika keparengna kula ngaturaken maosaken menggah urut roncenipun adicara ingkang sampun karacik dening para panitia. Noninjih menggah adicara ingkang angka sepisan nggih punika pambuka. Kalajengaken adicara ingkang angka kalih sakmangke waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang sakmangke badhe kawaosaken adik-adik santriwan santriwati TPQ Al-Wusta Tegalrejo. Menggah adicara urut angka 3 neninjih tanggap wacana. Tanggap wacana ingkang angka sepisan sakmangke badhe katuraken saking pangarsa panit takmir Masjid Al-Wusta Tegalrejo neninjih panjenenganipun Bapak Ustadz Ahmad Sukino. Kalajengaken tanggap wacana ingkang angka kalih sakmangke kasuwunaken saking Bapak Kadus Munawar. Kalajengaken titi laksana adicara ingkang salajengipun nuninjih inti pengaosan sakmangke badhe kasalira panjenenganipun Bapak Abdul Aziz Ma'arif Al-Hafidhakumullah. Menggah tungkap adicara ingkang pungkasan nuninjih penutup. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amargi wekdal ingkang sampun tungkap dalu, sumangga pengaosan wonten ing dalu punika kita awiti kanthi adicara ingkang angka sepisan nuninjih pambuka.
Sumangga kita bikak sesarengan kanthi maos bismillahirrahmanirrahim sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim kala wau adicara wonten ing dalu punika saged kasembadan lulus raharja tebih saking pambengan ingkang boten kita kersakaken. Menggah adicara ingkang salajengipun nun inggih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang wonten ing kesempatan dalu punika badhe kawaosaken adik-adik santriwan santriwati TPQ Al-Wusta Tegalrejo. Hananging saderengipun dipun waosaken pramila panjenengan sedaya kula suwun kendel sawektawis anggenipun wawan pangandekan supados saged nentremaken suasana lan saged kula panjenengan sami ngalap berkah saking titilaksana punika. Salajengipun dumateng panjenenganipun para adik-adik santriwan santriwati TPQ Al-Wusta Tegalrejo wekdal kita sumanggaaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna lahum ajran hasana majisina fihi abada wa yundiral ladina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim yaquluna ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Maha agung ingkang sedayanipun firmanipun Allah. Kanthi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an kala wau andayanana tambah kandel iman lan takwanipun, tambah jejeg pangibadahanipun satemah nemai kawilujengan donya tuwin akhirat. Hadirin hadirat ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Titik adicara salajengipun nun inggih tanggap wacana. Tanggap wacana ingkang angka sepisan badhe kaaturaken saking pangarsa takmir Masjid Al-Wusta Tegalrejo.
Dumateng panjenenganipun Ustadz Ahmad Sukino wekdal sakwetahipun kita sumanggaaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang saduhu kita bekteni. Dumateng panjenenganipun Al Ustadz Abdul Aziz Ma'arif ingkang saduhu kita tenggo-tenggo menggah patwanipun sak mangke ingkang kita hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Kadus Munawar ingkang kita hormati lan satu ingkang kita bektosi. Dumateng para hadirin hadirat, para bapak, para ibu sidang jamaah pengaosan Tabligh Akbar pra Ramadan ingkang kita hormati lan fa insyaallah ingkang tansah dipun rahmati lan dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin sumangga wonten ing dalu ingkang sae punika kita sareng-sareng ngaturaken raos puji syukur dhateng panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring karahmatan, kenikmatan, hidayah iman lan Islam datang kita sami lan insyaallah mugi-mugi kita berdoa datang ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kita saged dipun panggihaken kalian bulan ingkang agung, bulan ingkang kathah barokah saha rahmatipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika bulan Ramadan ingkang sekedap malih badhe kita tenggo, badhe kita tindakaken. Allahumma barik lana fima rajaban wa sa'banan wa balighna Ramadan. Sidang jamaah pengaosan umum Akbar pra Ramadan wonten ing Masjid Al-Wusta ingkang kita hormati. Kala ingkang sepisan ngaturaken agunging panuwun dumateng para jamaah sedayanipun ingkang sampun nglonggaraken wedal saha penggalianipun kangge ngrawuhi acara ingkang dipun wontenaken kalian ketakmiran Masjid Al-Wusta Tegarejo Ngirata menika. Ingkang salajengipun hamba bilih anggenipun nampi saha nglenggahaken panjenengan sedaya kirang mahanani, kirang nyocoki menggah karawuhan panjenengan saestu kula minangka wakil saking panitia nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun lan sumangga sak mangke kita midhangetaken menggah wedaran saking Al Ustadz Abdul Aziz Ma'arif ingkang samangke badhe ngaturaken menggah tausiah wonten ing acara pengaosan akbar menika lan mugi-mugi sakmangke kita saged dados tiyang dados hambanipun ingkang takwa dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala lan saged nindakaken insyaallah puasa Ramadan sakmangke kanthi sukses lan puasa ingkang berkualitas sehingga kita saged saestu dados hambanipun ingkang takwa sakmangke lan ingkang badhe dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala
inggih menika tiyang-tiyang ingkang takwa dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah, para bapak, para ibu ingkang kita hormati. Sepindah malih saking panitia nyuwun pangampunten ingkang saageng-agengipun hamba pilih kathah kekiranganipun anggenipun nyambut menggah karawuhan para bapak para ibu sedayanipun. Saking kula pribadi ugi mboten katalumpen nyuwun pangampunten ingkang saageng-agengipun minangka wakil saking panitia penyelenggara adicara wonten ing dalu punika. Mbok bilih mboten sae nggih kirang pas menawi kita panjang lebaraken wonten kirang lan wih pun nyumrangpunten arukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten menggah tanggap wacana ingkang angka sepisan saking pangarsa takmir Masjid Al-Wusta Tegalrejo sampun cetha terwaca wijang gamblang pangindeganipun. Menggah tanggap wacana ingkang angka kalih nun injih saking panjenenganipun Bapak Kadus Munawar selaku wakil saking desa dumateng panjenenganipun wekdal sawetahipun kita sumanggaaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Dumateng panjenenganipun para sesepuh ingkang dahat hormati, mirenggan dumateng panjenenganipun Al Ustaz Bapak Abdul Ais Ma'arif Al Hafidz ingkang satu kehormatan, dumateng panjenenganipun ma'asyiral muslimin wal muslimah sidang pengaosan akbar wonten ing kalodhangan dalu menika ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati dening panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala lan insyaallah ingkang dipun mulyakaken dening panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin semoga kita sareng-sareng ngambali ngaturaken syukur kita dhateng panjenenganipun Allah. Bilih wonten ing kalodhangan dalu menika kanthi rahmat barokah saking panjenenganipun Allah, kita saged ngrawuhi wontenipun pengaosan akbar ingkang dipun selenggaraken panitia ketakmiran Masjid Al-Wusta wonten ing Dukuh Tegalrejo mriki. Alhamdulillah sedherepipun mangke sehat walafiat mboten wonten alengan satunggal punapa. Ingkang salajengipun kula saking atas nami pemerintahan Desa Ngiroto nderek bingah lan bombong ing manah bilih ketakmiran Masjid Al-Wusta tasih gadhe greget semangat giroh anggenipun syiar Islam kanthi ngawontenaken adicara pengaosan akbar wonten ing dalu menika. Masalah liyane mboten enten sing ngentenke, termasuk alhamdulillah luar biasa. Mugi-mugi Allah paring barokah dhateng kita sami ingkang rawuh hawit kanthi lenggah panjenengan salebetipun ngluru ilmu ngudi ilmu menika insyaallah dipun reken panjenengan ki ibarate ngibadah salat sunat 1000 rakaat subhanallah. Ya. Jenengan lenggah wonten mriki niki ya. Salebetipun wonten ing majelis ilmu ya. Insyaallah dipun reken kados dene salat sunat 1000 rakaat. Nindakaken 2 rakaate kangelan ipun dipun reken 1000 rakaat. Lah saking menika momen wontenipun dinten menika menyambut utawi menyongsong
wulan Ramadan ingkang badhe dateng insyaallah tanggal kalih April nggih dintenipun Sabtu menika kita sampun mlebet wonten ing wulan Ramadan. Mila kangge menyongsong te menyambut intinipun kita mempersiapkan diri siap ing mriki meskipun gadai raos remen seneng bahagia badhe kerawuhan wulan suci Ramadan. Nyuwun sewu remen apa mboten Bu? Pak. Tenane lho. Nggih. Alhamdulillah. Saking menika kedah persiapan gitu. Baik menika fisik, mental gitu. Menika kedah dipun persiapaken. Fisik nggih. Badan witiraga kedah kita sehat-sehataken. Nggih. Ampun ngantos kita mangke mlebet wulan Ramadan gergeges masuk angin nggih. Mugi-mugi ingkang rawuh wonten dalu menika mangke mlebet wulan Ramadan pidharingan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun ugi kita siapaken mental batin kula panjenengan sami, ati kula sami. Salebihipun kita menika mangke wonten wulan Ramadan nggih. Tepi saderipun kita siapaken kita tepihi raos-raos ingkang boten sae wonten manah. Ing atasipun raos dendam, iri, dengki lan sak panunggalipun ingkang mangke saged ngrusak nggih siam kula sami. Kita ciptakaken masyarakat menika sak saged-saged ayem tentrem gitu. Tebih saking samkawis ingkang ganggu wontenipun kegiatan wulan Ramadan. Kula saking atas pemerintah Desa Ngiroto menghimbau dhateng warga masyarakat wonten ing Dukuh Tegarjo lan sekitaripun. Nggih, mbok bilih ingkang kagungan putra ingkang tasih remen ngunakke long gitu, mercon, monggo dipun paringi pangandikan. Awit menika ganggu lingkungan, ganggu kekusukanipun dosa nindakaken siam. Survei masyarakat membuktikan bilih saking 100% 70% menika asline masyarakat ora seneng krungu swara long. Nggih napa mboten? 20% masa bodoh ora gagas blas ngunake long karmu ora karmu. Ning sing 10% cah cilik iki do seneng ngunake long. Mila nggih nyuwun sewu kagem para bapak nggih ingkang kagungan putra mbok bilih nyuwun sewu sak kanan kiri lapangan Pak Ustadz Ahmad Sukino niku sing kawogan nggih menika kathah ingkang do nyambut Ramadan kok diadir biantre ragur langkung-langkung kula wingi enten sing gerah gitu wis ra ndek perasaan blas niku. Mila monggo nggih sepeda malih kula nyuwun dhateng warga masyarakat di samping itu larangan saking pemerintah nggih nggih ugi ngganggu ketenangan masyarakat nggih. Mula kula himbau kanthi saestu nggih Ngiroto bebas saking swara long. Setuju? Alhamdulillah. Mekaten nanging kula matur kirang langkung wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar majelis kita semakin barokah, nanti pulang dari majelis punya atau dapat ilmu baru, semuanya ikuti bacaan saya nggih. Siap? Diikutin dengan suara yang lantang dan jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fokus nggih, fokus. Wa kadzalika wa kadzalika wa kadzalika auhayna أوحينا 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 وكذلك أوحينا tidak boleh dibatin, harus dibaca dengan keras. Wa kadzalika auhayna wa kadzalika auhayna Bapak-bapak monggo 1 2 3. Ibu-ibu 1 2 3. Bareng-bareng. Wa kadzalika auhayna ilaika 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 wa kadzalika auhayna ilaika وكذلك أوحينا إليك وكذلك أوحينا إليك Bapak-bapak 1 2 3. Ibu-ibu 1 2 3. Bapak-bapak lagi. Ibu-ibu wa kadzalika auhayna ilaika ruham 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 min amrina min amrina min amrina
min amrina min amrina ruham min amrina ruham min amrina ruham min amrina. Saya ulang dari awal sampai akhir 5 kali, nanti setelah itu baru diikutin. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina 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 wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bapak-bapak dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ibu-ibu jangan kalah keras. 1, 2, 3. Yang baca dengan suara lantang, saya doakan hutang-hutangnya lunas. 1, 2, 3. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Doa supaya lunas hutangnya. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kadus, Pak Bayan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, luas rizki, sehat. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Wusta, yang kami hormati para panitia yang saya sayangi, saya cintai, jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kami diberikan kesempatan untuk duduk di depan
dengan tujuan sharing bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Bukan berarti yang duduk di depan sini itu lebih baik dari Bapak Ibu semua, tetapi yang duduk di depan ini hanya sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah untuk kita semuanya mendapatkan kebahagiaan, keberkahan hidup kita semuanya. Karena kita semuanya tahu, jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita hadir di majelis ilmu, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang berkumpul di rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berkumpul di Masjid Al-Wusta, di masjidnya penuh, di halamannya penuh, di jalannya juga penuh, ya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kita semuanya as-sakinah. Apa itu sakinah Bapak Ibu? Sakinah itu ketenangan. Kalau kita sering mendengar kalimat sakinah ini mungkin biasanya ketika ada acara pernikahan. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Padahal sakinah ini artinya umum, ketenangan jiwa. Ketika seorang muslim dia mendatangi majelis-majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan di dalam dirinya. Kenapa Allah turunkan ketenangan? Yang pertama, orang-orang yang berada di majelis ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akan kemudian ditambahkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Dan iman ini adalah kunci dari kebahagiaan. Jadi kalau orang itu sering gundah, sering sedih, sering punya masalah hidup, maka satu-satunya solusi adalah memperbaiki imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan orang-orang beriman itu semuanya adalah baik. Ya. Ketika Allah berikan kepada kita kenikmatan, Allah kasih kita kenikmatan, maka kita akan bersyukur. Jangan mboten Bapak, Bu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dia ujian, maka dia akan senantiasa bersabar. Maka urusan kaum muslimin itu ketika dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan baik. Entah dia mendapatkan kebahagiaan, ya, rizki dari Allah, maupun ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan ia dapatkan manakala dia senantiasa sering mendatangi majelis-majelis ilmu. Karena dia belajar agama, semakin dia belajar agama, semakin kuat imannya. Kalau iman semakin kuat, Allah menguji dia akan senantiasa bersabar. Allah memberikan kebahagiaan kepada dia akan senantiasa bersyukur. Dan perlu kita ketahui jamaah yang dimuliakan Allah, bahagia itu tidak bisa dihitung dengan duit. Bahagia niku tidak bisa dihitung dengan uang atau dengan harta atau dengan tahta. Buktinya apa? Kasus yang ada di luar negeri. Di luar negeri itu banyak orang-orang kaya, ya, banyak orang-orang kaya. Tetapi kemudian kasus bunuh diri di luar negeri, di Eropa sana, itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat tinggi. Kalau dilihat hartanya banyak, ya, kendaraannya mewah, rumahnya luas, istri punya, anak juga punya. Tetapi kemudian mereka itu tidak mendapatkan kebahagiaan.
Bahkan kemudian ketika dia sudah mentok ya, mencari kebahagiaan dari harta sudah dia dapatkan semuanya ya. Kemudian dia tidak mendapatkan, akhirnya ketika dia kena masalah sedikit dia tidak bisa menyelesaikan dan dia menyelesaikannya itu dengan bunuh diri. Maka kalau di Eropa sana, dulu kami ketika berangkat ke Jepang, nah ini bukan di Eropa tapi di Jepang. Di Jepang itu masyarakatnya itu tertib. Tapi kalau dilihat betul-betul ketika kemudian mereka punya masalah itu, penyelesaiannya itu kebanyakan di antara mereka itu adalah dengan bunuh diri. Itu di Jepang. Karena mereka tidak punya agama. Mereka tidak punya Tuhan. Ya. Maka orang-orang Jepang itu ketika kemudian mereka mencari kebahagiaan itu dengan harta-harta mereka. Oh, di Jepang itu malam-malam, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam-malam itu diskotik, tempat-tempat hiburan itu sangat-sangat ramai. Ya. Dan biasanya orang-orang yang datang ke tempat-tempat hiburan malam itu mayoritas mereka adalah orang-orang yang sedang punya masalah. Pelarian mereka bukan ke masjid, pelarian mereka kepada tempat-tempat hiburan. Datang mereka ke diskotik atau tempat hiburan. Awalnya dia hanya duduk-duduk lihat teman-temannya pada minum. Ketika sudah duduk-duduk akhirnya dia icip-icip miras. Dia minum 1 gelas, kurang 2 gelas, sampai kemudian dia mabuk. Setelah mabuk apakah sudah selesai pulang ke rumah? Enggak, setan itu pinter. Ya. Didatangkan wanita. Wah. Wanita tidak puas, pakai apa? Narkoba tidak puas, akhirnya kemudian dia mencoba-coba sesuatu yang aneh-aneh, akhirnya mereka banyak yang mati konyol. Mereka mencari kebahagiaan itu dari dunia, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita semuanya, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib. Wa ma hadhil hayatud dunya, dan sesungguhnya kehidupan di dunia ini lahwun wa la'ib. Di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayatnya bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah sendau gurau dan main. Dalam banyak ayatnya bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kemudian kita tergoda kepada dunia kita, maka jangan sampai kemudian kita sebagai orang-orang yang beriman kemudian kita tergoda kepada dunia kita sehingga kemudian kita gadaikan akhirat kita. Jangan sampai kehidupan yang sebentar ini kemudian kita gadaikan hanya untuk mencari kesenangan sesaat, kebahagiaan sesaat. Jangan dipikir orang yang ke diskotik itu mereka senang. Enggak ada senang. Jangan dipikir orang-orang yang senang setiap malam itu pergi ke tempat-tempat hiburan mereka kemudian senang. Enggak. Mereka itu orang-orang yang banyak masalah. Saya dulu tuh pernah ketika di Jogja didatangi orang yang kemudian setiap malamnya itu ke tempat-tempat diskotik. Ya. Kata dia, ketika saya tanya, kenapa kamu ke tempat diskotik? Ustadz, saya nggak tahu harus bagaimana supaya saya ini bisa bahagia. Sehingga saya cari kebahagiaan itu di mana? Di diskotik. Mereka mikir kemudian ketika mereka punya banyak harta, kemudian dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Enggak, kebahagiaan itu jamaah yang dimuliakan Allah ada di hati. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kita semuanya, di dalam hati kita semuanya. Ketika kemudian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki di dunia maupun kebahagiaan hakiki di akhirat.
Maka urusan kaum muslimin itu kalau sudah pasrah hidupnya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah kemudian urusan kita, sholat kita, hidup kita, mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan bahagia. Insya Allah kita akan bahagia. Maka jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita menggadaikan kesenangan kita sesaat hanya di dunia saja. Kita cari kesenangan yang hakiki. Kesenangan yang hakiki itu gimana? Kesenangan yang hakiki itu ketika kemudian kita bisa ke surga, bertemu dengan baginda Nabiullah Muhammad SAW, kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang hakiki. Kalau hidup kita ini hanya untuk mencari kesenangan dunia, hidup hanya untuk mencari makan, hidup hanya untuk bermain-main, hidup hanya untuk minum-minum, hidup hanya untuk biar bisa senang-senang dengan istri, ya. Ora ana bedane karo kewan. Wedhus iku nek wis dilairno, ya, manak cilik golek mangan. Ora tak gedhe kawin, mari kawin duwe anak maneh, mati mari ngono. Ya. Maka jangan sampai kemudian kita ini seperti hewan yang hidupnya itu hanya mikirkan apa? Dunia piye carane iso urip, mewangan ae sing dipikirno. Urusan perut ae sing dipikirno. Ya. Jangan sampai. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita hadir di dalam majelis ilmu ini salah satu wasilah kita semuanya supaya iman kita semuanya itu yazid. Apa itu yazid? Bertambah. Manakala iman kita bertambah, ya, Allah kemudian akan menjadikan diri kita semua itu orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang kemudian ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa bersabar. Ketika Allah berikan kenikmatan-kenikmatan, dia senantiasa bersyukur. Ini yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah. Berada di majelis ilmu akan menjadikan diri kita semuanya mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan majelis ilmu yang lainnya apa? Ketika kemudian kita berkumpul di majelis ilmu niki, ada satu saja di antara saudara kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya dikabulkan, maka doanya itu pun juga akan terlimpah kepada saudara-saudaranya yang hadir di majelis ilmu. Maka ketika kita di majelis ilmu ini harus banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak menyebut nama Allah, mengingat Allah, ya, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, karena permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diijabahi, maka permohonan ini pun juga untuk saudara-saudara kita semuanya. Itulah kemuliaan dari berjamaah. Apa-apa itu kalau dilakukan secara berjamaah itu akan ringan. Salat itu kalau berjamaah pahalanya beda nopo sama kalih salat sendirian? Beda. Kalau sholat berjamaah pahalanya berapa? 27 derajat. Ya. Kalau sholatnya sendirian 1. Ya. Jadi kalau bapak ibu semuanya sholat ke masjid berjamaah, maka bapak ibu mendapatkan 27 derajat lebih baik dibandingkan sholat sendirian. Sholat sendirian itu godaannya kathah, ya. Godaannya banyak, bisa mikir macam-macam, nggak bisa khusyuk, ya. Rata-rata kalau sholat sendiri itu bawaannya cepet,
pengen ndang rampung. Apalagi ibu-ibu, nggih Bu. Salat pas nonton sinetron. Ya, nonton sinetron, azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Wah, sinetronnya iklan, mari ngono salat. Salate jentat-jentit selak ketinggalan sinetrone. Ini kebanyakan ibu-ibu karena yang biasanya sholat di rumah itu ibu. Walaupun tidak sedikit juga bapak-bapak. Ya. Padahal kita semuanya tahu bapak-bapak niku sholatnya di mana? Di masjid. Kalau ibu-ibu sholatnya di mana? Di rumah. Jadi kalau ada bapak-bapak yang sholatnya di rumah, Bu, nanti kalau ada suami panjenengan kok sholatnya di rumah, besok ndak usah disiapin sarung sama kokonya, disiapin mawon rukuh. Ya. Itu bukan bapak-bapak soleh, tapi bapak-bapak solehah. Ya. Bapak-bapak solehah itu kalau sholat di mana? Di rumah. Ya. Bapak-bapak itu sholatnya di mana? Di masjid. Sholat di masjid itu kemuliaannya sangat besar sekali. Berjamaah di masjid itu kemuliaannya sangat besar sekali. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Maka semangatlah di dalam majelis ilmu. Insya Allah majelis ilmu ini akan menjadi salah satu hal ketika kemudian kita menghadap Allah. Ya Allah, dulu aku pernah belajar agamamu ya Allah, di majelis ini ya Allah. Ya, insya Allah majelis ilmu kita akan menjadi syafaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, tinggal menghitung hari, insya Allah kita akan memasuki bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana bulan itu menjadi bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan seluas-luasnya. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan-amalan solih kita semuanya. Maka di bulan yang penuh berkah besok kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan kita semuanya tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang tujuan dari adanya bulan Ramadan ini adalah mendidik kita semuanya, mendidik orang-orang yang beriman itu supaya dia menjadi pribadi yang bertakwa. Bulan Ramadan. Ya. Maka yang namanya pendidikan, yang namanya tarbiyah, yang namanya sekolah Ramadan harus ada kurikulumnya. Harus ada persiapan-persiapannya. Di sekolah mawon pendidikan SMP harus ada kurikulumnya, pelajarannya apa saja, jadwalnya apa, hari Senin apa, hari Selasa apa, gurunya siapa. Ya. Kalau Senin seragamnya apa, Selasa seragamnya apa. Ya. Tugas-tugasnya apa, semuanya ada di sekolahan. Lah, di sekolah Ramadan ini pun juga harus kita persiapkan. Kalau sekolah-sekolah yang ada sekarang, ya, kalau kemudian sekolah sekarang itu tidak dipersiapkan dengan baik, nggak ada pelajarannya, nggak ada gurunya, kira-kira siswa dapat materi nomboten? Anak panjenengan semua disekolahkan ke sekolah A misalkan. Di sekolah A tidak ada gurunya, di sekolah A tidak ada pelajarannya, di sekolah A tidak ada bukunya. Kira-kira anaknya panjenengan dadi pinter nomboten? Boten. Ketika kita berada di madrasah Ramadan,
di sekolah Ramadan tidak kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kira-kira kita lulus dari bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang bertakwa atau mboten? Mboten. Kalau baginda Nabiullah Muhammad SAW mempersiapkan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya, ya, jadi Rasulullah itu dengan para sahabat itu mempersiapkan Ramadan sebelum 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan jamaah yang dimuliakan Allah. 6 bulan itu sudah nyusun. Piye sesuk nek bulan Ramadan, amalan-amalanku menjadi amalan-amalan yang istimewa. Kalau kita ndak, ya, persiapan bulan Ramadan hamin siji. Pak sesuk wis Ramadan. Pak sesuk wis poso. Guru belanja lagi belanja. Kalau Rasulullah enggak, 6 bulan sebelumnya sudah persiapan. 6 bulan setelah Ramadan beliau berdoa, ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Beliau berdoa kepada Allah supaya apa? Agar amalannya di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita persiapkan. Yang belum punya kurikulum, yang belum punya target, yang belum punya visi misi di bulan Ramadan, segera disusun dari sekarang. Dan kurikulum itu jamaah yang dimuliakan Allah sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita sebagai orang-orang yang beriman tidak mempelajari kurikulum itu, sehingga kemudian kita berada di bulan Ramadan sama saja dengan bulan yang lainnya. Perbedaannya hanya sedikit. Maka bekal yang utama ketika kita mau masuk bulan Ramadan itu adalah bekal ilmu. Bekal apa Bapak Ibu? Ilmu. Bulan Ramadan harus kita ilmui. Kita mencari ilmu di bulan Ramadan, ya, sehingga ketika masuk bulan Ramadan, jamaah yang dimuliakan Allah, puasa kita itu tidak sia-sia. Jangan sampai kemudian kita lihat Ramadan itu hanya ngempet lapar sama haus dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Jangan sampai. Padahal ada poin utama yang lebih penting dari itu yang kemudian Allah tekankan. Ya. Ada kemudian orang yang mengatakan, aku isone poso, sholat raiso. Nah ini gimana? Puasa Ramadan dia full, tetapi sholatnya tidak pernah dia laksanakan. Ini masalah jamaah yang dimuliakan Allah. Rukun Islam itu yang pertama syahadat, yang kedua apa? Sholat. Yang ketiga apa? Puasa. Syahadat, sholat, terus puasa. Jangan puasa tok, sholatin enggak pernah. Ya. Jadi yang pertama kita ilmui dulu bulan Ramadan. Kita cari tahu dulu apa sih yang kemudian diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian ada bulan Ramadan. Ya. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, Allah jadikan bulan Ramadan itu menjadi sekolah, menjadi tempat untuk mentarbiyah kita semuanya, ya, supaya kemudian kita ini bisa lebih dekat kepada Allah, supaya kita ini bisa semakin takut kepada Allah, supaya kita ini bisa lebih maksimal lagi menjalankan syariat-syariat Allah. Karena di bulan Ramadan itu syariat Allah, ya, syariat-syariat Allah akan terasa lebih ringan. Kalau di luar bulan Ramadan, jenengan bisa melihat di masjid-masjid itu kalau sudah masuk Ramadan, rame Ramadan, rame. Maka orang-orang tuh ringan berangkat ke masjid. Kalau di luar bulan Ramadan, kira-kira pada berangkat ke masjid boten? Ada banyak yang tidak ke masjid, ada banyak yang tidak ke masjid. Tapi karena Ramadan, jadi ke masjid. Maka bulan Ramadan kita ilmui betul, ya.
kita ilmu betul, supaya kemudian kita mendapatkan gelar atau predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Ya, supaya kalian menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ilmui bagaimana fikih puasa, apa saja yang membatalkan puasa. Jangan dikira yang membatalkan puasa itu hanya makan sama minum. Miso-miso batalke mboten? Tidak batalin, tetapi kemudian akan mengurangi pahala puasa. Ya. Kita mencari ilmu, kita ilmui dulu diri kita semuanya, kemudian kita masuk pada bulan Ramadan, kita genjot betul, ya, kita maksimalkan betul ibadah kita di bulan Ramadan. Kita jadikan bulan Ramadan besok itu bulan untuk mentarbiyah hati kita semuanya, mendidik jiwa kita semuanya, mendidik keluarga-keluarga kita semuanya, mendidik anak-anak kita semuanya, supaya mereka semuanya, kita semuanya menjadi pribadi yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pribadi yang ringan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pribadi yang teguh pendirian untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita perjuangkan Bapak Ibu. Kalau dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan beliau jadikan hari-harinya itu untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tinggalkan jual belinya, beliau tinggalkan aktivitas-aktivitas yang biasanya dia lakukan di luar bulan Ramadan. Kemudian beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di setiap malamnya beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Rasulullah itu setiap malam didatangi malaikat Jibril untuk apa? Untuk murojaah Al-Quran. Untuk apa? Murojaah Al-Quran. Rasulullah itu juga baca Quran. Rasulullah juga hafal Quran. Rasulullah itu kalau Quran kapan? Ketika bulan Ramadan. Siapa yang nyimak hafalan Rasulullah? Malaikat Jibril. Begitu juga dengan para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim. Di bulan Ramadan mereka mendekat betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan aktivitas-aktivitas yang bersifat duniawi, ia tinggalkan dan ia wakafkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendengar para sahabat itu kualitas amalnya istimewa betul ketika di bulan Ramadan. Kita melihat ada sosok Utsman bin Affan yang beliau bisa menghatamkan Al-Quran semalam sampai 5 kali. Berapa kali? Ada sahabat Umar bin Khattab yang setiap harinya beliau khatamkan Al-Quran Karim. Apakah kemudian dia orang yang nganggur? Enggak. Mereka itu kibawah sahabat, orang-orang yang punya jabatan di sisi Rasulullah SAW. Zaid bin Thabit, anak muda yang usianya baru belasan tahun, ya. Tapi kemudian dia interaksi dengan Al-Qurannya itu sungguh sangat istimewa sekali. Beliau khatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Zaid bin Thabit. Kemudian setelahnya kita melihat Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu seorang ulama. Imam Asy-Syafi'i itu seorang imam madhab. Jamaahnya banyak sekali. Tetapi kemudian beliau berpesan kepada jamaahnya, kepada pengikutnya, wahai pengikut-pengikutku, sekarang masuk bulan Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka mari kita perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i meliburkan seluruh kajian-kajiannya, kemudian beliau fokuskan beliau dan murid-muridnya untuk berinteraksi dengan Quran. Imam Asy-Syafi'i itu paling sedikit khatam Quran di bulan Ramadan itu 60 kali. Berapa kali Pak Bu? 60
60 kali. Kalau kita khatam Quran berapa kali Pak Bu? Berapa kali? Sekali kuwi tadaruse muter mubeng. Nek ora jatah ya ora ngaji. Ditinggal mangan lento, mangan gorengan. Gila kan? Padahal orang-orang dulu, generasi-generasi kalian terdahulu tuh bagaimana menjadikan bulan Ramadannya itu sangat-sangat dekat dengan Al-Quranul Karim. Mereka meyakini bahwasanya Al-Quranul Karim ya, itu adalah pedoman hidup. Mereka meyakini bahwasanya sumber dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada semuanya dalam Al-Quranul Karim. Mereka meyakini bahwasanya Al-Quranul Karim ini mulia dan menjadikan bulan Ramadan ini mulia. Mereka meyakini bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah menjadi malam yang mulia karena di malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW beliau menjadi Rasul yang mulia karena beliau membawa risalah Al-Quran. Maka tidak ada kata lain, tidak ada amalan yang lain yang kemudian harus dia jaga setelah kemudian dia menjaga dirinya untuk berinteraksi dengan Quran. Maka interaksi dengan Quran itu sangat istimewa sekali. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, di bulan Ramadan besok, ya, ya, kami nasihatkan kepada diri kami khususnya dan kepada Bapak Ibu semuanya, ayo kita perbaiki interaksi kita dengan Quran. Ayo kita perbaiki interaksi kita dengan Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran baik, sholatnya dijaga, kemudian sodakohnya diperbanyak, diistiqomahkan. Insya Allah, ya, insya Allah kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bagaimana kemudian kita ingin menjadi pribadi yang bertakwa kalau kemudian kita tidak berquran? Bagaimana kemudian kita ingin menjadi pribadi yang bertakwa kalau kemudian Al-Quran itu tidak tertanam di dalam dada kita semuanya? Padahal Allah sudah menyampaikan ayat yang tadi di awal kita hafalkan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami jadikan Al-Quran itu ruhan, ruh bagi diri kita semuanya, ruh bagi jiwa kita semuanya, min amrina, urusan kami. Maka Quran ini ruh. Ibarat manusia itu kalau rohnya dicabut, manusia itu sudah mati. Kalau seseorang tidak ada Al-Quran di dalam dirinya, maka seseorang itu mati. Kalau orang-orang beriman tidak memiliki roh Al-Quran, maka tidak ada gunanya. Maka roh Al-Quran ini penting, harus ditanamkan di dalam diri kita semuanya. Maksudnya apa? Interaksinya dijaga, dipelajari kandungannya, syukur dihafalkan, kemudian didakwahkan, diamalkan. Pasti keren. Wis toh, apa-apa nek disandingno sama Quran itu mesti keren. Ramadan istimewa karena apa? Quran. Lailatul Qadar istimewa karena apa? Quran. Rasulullah Muhammad istimewa karena apa? Quran. Kita semuanya umatnya Rasulullah SAW, kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu umat yang terbaik karena apa? Karena kita mendapatkan risalah Al-Quran. Maka kalau ada orang-orang yang beriman kemudian dia tidak mau berquran, nah ini masalah. Kalau ada orang-orang beriman kemudian mengatakan ngapain belajar Quran, yang penting dadi wong apik, ini masalah. Ini masalah yang besar. Jamaah yang dimuliakan
subhanallah, sejarah bangsa Indonesia ini pernah kemudian bisa menjadi bukti untuk kita semuanya. Bangsa Indonesia ini dijajah 300-an tahun dulu sama orang-orang kafir, ya, orang-orang yang ingin menjajah bangsa Indonesia. 300-an tahun dijajah, tidak merdeka-merdeka, dan bisa merdeka manakala kemudian para ulama-ulamanya menyerukan jihad fisabilillah. Berkumpul para ulama-ulama, berkumpul para pengusaha-pengusaha, berkumpul para cendekiawan-cendekiawan, berkumpul para politikus-politikus, menyatukan misi, menyatukan visi, menyatukan pikiran bahwasanya bangsa Indonesia ini harus segera dimerdekakan. Gimana caranya? Tanamkan nilai-nilai perjuangan ini dengan cara Islam. Sehingga kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari mencetuskan sebuah pergerakan, mencetuskan sebuah kalimat, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Karena apa? Karena memang kita itu mencintai tanah negara kita ini karena iman kepada Allah. Bukan karena kemudian NKRI dan seterusnya. Tidak, karena siapa? Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW mencintai tanah kelahirannya, kita harus cinta dengan tanah air kita. Gimana cara mencintainya? Kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Sehingga kalau ada orang sekarang mengatakan dirinya itu cinta sama NKRI, cinta sama Pancasila, tetapi kemudian dia nggak mau ke masjid, dia itu bermasalah hidupnya. Bung Karno, beliau sosok proklamator, pahlawan kita semuanya. Beliau menggambarkan arah kemana bangsa Indonesia ini dibawa itu dengan apa? Dengan masjid, jemaah. Dengan masjid. Kalau kemudian orang-orang sekarang mengatakan dirinya cinta sama Bung Karno, kok dia nggak mau ke masjid, masalah dia itu. Dusta cintanya itu. Bung Karno pokoknya. Bung Karno saka ngendi nek awakmu ora tau nang masjid? Wah, kok galak banget. Iya, saya galak. Masya Allah. Gemes saya itu. Ya. Teriak-teriak cinta NKRI, cinta Pancasila, nek gak pernah nang masjid. Ya Allah, ya Rabbi, dusta. Dulu jamaahnya dimuliakan Allah. Bung Karno itu nggambarin arah bangsa Indonesia ini dengan masjid. Buktinya beliau mendirikan sebuah masjid di Yogyakarta. Beliau namai masjid di Yogyakarta itu cukup tua masjidnya dengan nama Masjid Syuhada. Masjid apa? Syuhada. Kenapa Syuhada? Bangsa Indonesia ini bisa merdeka atas perjuangan para syuhada, para pahlawan-pahlawan kita. Setelah beliau dirikan monumen berupa masjid di Yogyakarta, beliau dirikan monumen masjid di Jakarta. Beliau namai masjid itu dengan Masjid Istiqlal, yang artinya apa? Merdeka. Setelah para syuhada berjuang memerdekakan bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Setelah beliau dirikan Masjid Istiqlal di Jakarta, beliau dirikan Masjid Baitur Rahim di Komplek Istana Merdeka. Supaya apa? Supaya orang-orang yang berada di Istana Negara itu adalah orang-orang yang takut sama Allah. Supaya orang-orang yang berada di Istana Negara itu, mereka itu yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya orang-orang yang duduk di Istana Negara itu, mereka yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang yang tidak memiliki iman, dia ingin duduk di Istana Negara, maka dia menyelisihi konstitusi dari Bung Karno. Ibrahim. Kemudian setelahnya beliau dirikan masjid di Bandung, di kampus ITB. Beliau namai masjid itu dengan Masjid apa? Salman. Kenapa Masjid Salman? Beliau menggambarkan sosok Salman Al-Farisi.
seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat alim, tetapi juga dia adalah seorang ahli teknik. Kemudian beliau menyampaikan bangsa Indonesia ini akan bagus, akan berjaya manakala masyarakatnya hubungannya kepada Allah baik dan ilmu pengetahuannya kuat, seperti yang disampaikan atau digambarkan oleh Pak Habibie ketika beliau meresmikan sekolahnya. Pak Habibie itu Insan Cendekia di Serpong, itu sekolah favorit ya. Sekolah favorit di Serpong namanya Islam Cendekia, Man Islam Cendekia. Beliau menyampaikan apa? Bangsa Indonesia ini harus sadar hubungan baik dia kepada Allah harus terus terjaga, tetapi kemudian dia juga harus menguasai ilmu pengetahuan, maka Indonesia akan maju. Sudah digambarkan semuanya jamaah. Sudah digambarkan semuanya ibu bapak ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya mutlak ketika kita ingin mencintai bangsa kita, maka kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan dari pendahulu-pendahulu kita. Ini pesan dari kiai-kiai kita, pesan dari pahlawan-pahlawan kita, supaya apa? Supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang hubungan sama Allah baik dan juga melek kepada teknologi. Baik, ini kok sampai sini? Jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan adalah bulan untuk mentarbiyah. Maka maksimalkan bulan Ramadan besok itu untuk pol-polan ibadah sama Allah. Aktivitas-aktivitas duniawi diminimalisir. Ya, ibadahnya gimana? Ditambah. Sholatnya lebih sregep lagi. Ke masjidnya Allah berjamaah. Ngajinya ditambah lagi. Ustadz belum lancar ngajinya, belajar ngaji. Siap belajar ngaji? Halo Bu, siap belajar ngaji Bu? Siap. Siap belajar ngaji Pak? Siap. Belajar ngaji. Ustadz umur gue sudah tahun piye carane sinau ngaji? Penting aku ibadah, terus rasa sinau ngaji, penting aku sholat. Oh enggak seperti itu. Belajar itu dari lahir sampai yang lahat, sampai mati. Jadi nggak ada kemudian Rasulullah menyampaikan kalau belajar Quran itu untuk yang muda-muda, nggak ada. Belajar Quran itu mulai dari dalam kandungan sampai kemudian kita lansia, tua renta itu bisa. Masa sama kandungan bisa. Ya, anak-anak itu kalau dalam kandungan sudah didengerin Quran, ibunya sering bacain Quran, bapaknya sering bacain Quran, sering dengerin murotal Al-Quran, anaknya istimewa. Mudah dia menyerap informasi, mudah dia menghafalkan Al-Quran. Ya, maka sekarang ini ada sekolah balita, sekolah tahfidz balita. Ya, di Solo ada. Ya, dipimpin sama Ustadz Rudi Hartanto. Ya, Haromain sama Zahrawain. Ya, itu sekolah tahfidz balita. Jadi ibu-ibu hamil ngodong itu datang ke sekolah. Ngapain? Nyekolahin anaknya yang kandungan. Targetnya satu dia apa? Anak-anak Indonesia usia 7 tahun harus hafal Quran supaya lahir generasi-generasi seperti Umar bin Abdul Aziz, supaya lahir sosok seperti Usamah bin Zaid, supaya lahir sosok-sosok seperti Imam Asy-Syafi'i, supaya lahir sosok seperti Ibnu Sina, supaya lahir sosok seperti Al-Khwarizmi dan seterusnya. Mereka itu cendekiawan-cendekiawan muslim yang dari usia mudanya sudah ditanamkan oleh orang tuanya kecintaan kepada Al-Quran. Nah, jadi belajar Al-Quran tidak pandang usia, mulai anak-anak sampai dengan yang sudah usia renta. Tugas kita itu belajar. Bisa nggak bisa urusan Allah, ya.
Ada nggak Ustaz yang usia 60 tahun kemudian dia fase baca Quran? Banyak. Bahuti saya yang Solo itu, dari ibu itu mulai kenceng belajar Al-Quran, ngafalin Quran itu di usia 60-an tahun. Dan di akhir hayat beliau hafal banyak dari ayat-ayat Al-Quran Karim. Dulu ketika kami masih mondok, pulang dari pondok pesantren itu ke rumah itu udah disambut sama Mbah Uti. Ayo Zis, hafalanku disimak. Surat apa Mbah? Surat Al-Mujadalah. 63 tahun ngafalin surat apa? Al-Mujadalah. Bayangkan Bapak Ibu, Al-Mujadalah dihafalkan usia 60-an tahun dan hafal. Ngajinya bagus. Artinya tidak pandang umur, mau usianya masih muda maupun usianya sudah tua renta, ya, kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Siap. Ada lagi di tempat lain yang kemudian Allah berikan kemuliaan yang sangat istimewa, gitu ya. Dulu ada wisuda beberapa tahun lalu di Surabaya, seorang nenek-nenek usia 60-an tahun di wisuda tahfidz. Wisuda apa? Tahfidz, wisuda hafal Quran. 60 tahun Pak Bu. Ada di luar negeri, di Timur Tengah itu 60 tahun seorang mu'allaf, ya, baru kenal Islam, melihat ada anak-anak kecil ngafalin Quran, dia kepingin, kemudian dia ngafalin Quran di usia 60-an tahun, dia bisa hafal Al-Quran. Dan ayat yang terakhir dia hafalkan itu menjadi penutup hidupnya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma wailun yawma'idhin lil mukadzimin fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kemudian Allah tutup usianya, Allah tutup hidupnya, wafat dalam keadaan hafal Quran. Bisa. Gimana mulainya? Yakin dulu, ikhtiar maksimal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi insya Allah ketika kemudian kita memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quranul Karim, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, besok di bulan Ramadan kita benar-benar memaksimalkan itu, pendidikan itu kita maksimalkan, insya Allah kita lulus dari bulan Ramadan, kita menjadi pribadi yang bertakwa, ya, ditarbiyah dengan Al-Quran, ditarbiyah dengan qiyamul lail, ditarbiyah dengan puasa, ditarbiyah dengan zikir, ditarbiyah dengan sedekah, ditarbiyah dengan silaturahmi, ya. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan dan lulus dalam keadaan bertakwa. Ibadah berikutnya akan menjadi ringan. Yang sebelumnya sholat gak istiqomah ke masjid, karena Ramadan ke masjid, terus Syawal insya Allah akan istiqomah ke masjid lagi. Seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah, dan kita harus menjaga supaya kemudian hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa terjaga, harus senantiasa baik, ya, sehingga kemudian kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu ketika kemudian di akhir hayat kita Allah panggil jiwa kita semuanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah panggil dengan panggilan yang sangat istimewa, kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya besok bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian Allah jadikan kita semuanya pribadi-pribadi yang takut sama Allah dengan sebenar-benarnya takut, takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan kita lulus dari bulan Ramadan menjadi pribadi yang dekat kepada Allah, menjalankan syariat Allah,
baik hubungan kepada Quran, istiqomah menjalankan sholat, berjamaah di masjid, taklimnya kenceng, sodakohnya kenceng, kemudian silaturahminya kenceng, insya Allah bahagia di dunia maupun di akhirat. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كما هديتنا للإسلام ولك الحمد كما علمتنا حكمة والقرآن ولك الحمد كما أعنتنا على ختم القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا بقول الثابت لا إله إلا الله محمد رسول الله وحقق إيماننا وثقل موازيننا وتقبل منا جميع أعمالنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدنا تفرقا معصوما يا الله اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على شروط شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو وشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bulan mulia ku nanti penuh sukacita kita menyambutnya